Halo rekan mahasiswa ya, untuk perkuliahan kelas full online kita masuk ke pertemuan ke-7 ya, dengan topik desain furniture rak ya. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang desain furniture meja kecil ya, yang sederhana. Kita naik tingkat lagi membuat desain furniture rak ya. Pasti nanti di akhir perkuliahan ada praktikum atau tutorial untuk membuat desain rak tersebut ya, 3 dimensi dengan menggunakan software AutoCAD. Nah, silakan Anda menyimak dari awal sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk selalu melakukan absen ya, presensi sistem ya, supaya kehadiran Anda tercatat ya melalui si akad. Dan nanti silakan Anda untuk bisa untuk mendownload materi ya jika ada perlukan, dan juga bisa belajar melalui tutorial video di YouTube ya. Oke, saya akan menayangkan atau share untuk materi ya terkait dengan rak ya. Jadi sebelum kita mengawali suatu topik bahasan ya, ada baiknya kita untuk berkenalan terlebih dahulu ya, seperti kemarin minggu kemarin ya, materinya adalah tentang meja. Jadi kita kenalan dulu, deskripsi meja. Nah, sekarang rak nih, kita bicara tentang, atau kita kenalan dulu untuk membahas tentang rak itu apa ya. Nah, untuk rak itu sendiri ya, dimana keberadaan rak itu setiap harinya itu pasti kita jumpai. Kalau di rumah misalkan untuk meletakkan televisi, kalau di dapur untuk meletakkan piring-piring, perkakas rumah tangga ya. Kalau di garasi untuk menyimpan helm, untuk menyimpan perkakas bengkel ya. Kalau di tempat ruang tidur untuk menyimpan beberapa perhiasan ya, misalkan ada baju-baju ya, atau dikatakan dengan lemari dan seterusnya ya. Jadi keberadaan rak itu cukup penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya adalah untuk meletakkan barang, menyimpan barang, baik itu pakaian, buku, arsip, dokumen, alat-alat perlengkapan rumah tangga dan sebagainya. Nah, selain itu juga rak itu fungsinya untuk mempercantik ruangan ya, karena akan lebih menghemat penggunaan ruang dari peletakan barang-barang keperluan. Jadi tidak berserakan. Jadi rak itu fungsinya untuk menyimpan, meletakkan sesuai dengan tempatnya supaya terlihat lebih rapi. Begitu ya. Nah, rak itu sendiri ya, nah, bahannya macam-macam. Ada yang rak yang terbuat dari bahan logam. Nih kalau Anda tahu ya, biasanya ada di gudang. Ini contohnya ya, seperti ini gudang. Atau kalau Anda pernah main ke perpus ya, di kampus kita itu ada rak seperti ini untuk menyimpan buku-buku di perpustakaan. Tapi kalau sudah bicara tentang estetik bentuk ya, kaitannya dengan nanti penataan interior, nah bentuk rak yang di sampingnya ini yang bisa digunakan untuk mempercantik ruangan. Jadi desainnya lebih bagus, lebih menarik ya. Nah, rak dari bahan logam ini terbuat dari bahan logam seperti baja maupun aluminium. Biasa digunakan di gudang-gudang penyimpanan ataupun kalau di bengkel ya, untuk menyimpan peralatan bengkel. Sedangkan untuk rak aluminium biasa digunakan untuk menyimpan peralatan rumah tangga seperti buku, arsip, dokumen dan sebagainya yang relatif lebih ringan. Nah, beberapa desain di sini nanti ya, beberapa alternatif ya, nanti akan saya tayangkan di beberapa pertemuan berikutnya. Nah, kemudian yang kedua sekarang, rak kayu. Sesuai dengan namanya ya, rak kayu adalah rak yang terbuat dari bahan kayu yang sering digunakan untuk menyimpan pakaian atau lemari ya. Kemudian untuk menyimpan, memajang piagam penghargaan, trofi penghargaan, piala, dan juga untuk peralatan dapur. Contoh kata ya, rak ini adalah lemari pakaian, rak sepatu dan sebagainya. Itu contoh dari rak kayu. Bentuknya seperti apa ya. Nah, ini juga dari rak kayu, atau istilahnya dinamakan dengan kitchen set ya. Nah, kitchen set itu sendiri ya, setelah materi ini akan saya bahas lebih
lengkap lagi terkait dengan kitchen set ya. Bahwa kitchen set itu ya ada rak di bagian atas atau keping di bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah. Nah, ini ada ukurannya di sini. Ya, jadi semua rak-rak itu yang nanti akan kita bahkan kita desain itu ada ukurannya ya. Contoh kata nih, untuk bagian kabinet atas itu ketinggian 80 cm. Ya, kemudian jaraknya antara kabinet atas dan bawah itu ada 70 cm supaya untuk menggapainya, untuk menjangkaunya itu tidak terlalu jauh ya. Kemudian yang bawah kurang lebih 80 cm dengan lebar 60 cm. Ya, tapi kalau yang bagian atas kurang lebih lebarnya hanya 40 cm, lebih kecil ya. Lebih kecil, lebih ringkas ya, karena fungsinya pun berbeda. Kalau yang atas lebih banyak digunakan untuk barang-barang keperluan sehari-hari, tapi kalau yang bawah bahkan biasa untuk menyimpan bahan-bahan yang jarang diperlukan seperti panci ya, wajan, penggorengan itu. Nah, di bawah seperti ini ya. Untuk mencuci, untuk mengoven, nah itu di bawah. Ya, kalau yang atas itu bagian ringan, tapi yang perlu diingat kalau kabinet bagian atas misalkan untuk menyimpan pecah belah, ya pastikan kedalamannya ya tadi ya, ini kedalamannya ini kurang lebih hanya 40 cm supaya waktu kita menjangkau itu tidak terlalu dalam, menjangkau barangnya itu tidak terlalu dalam. Seperti itu ya. Nah, ini secara detail. Jadi kalau Anda mau mendesain suatu kitchen set harus paling tidak mengetahui berapa ukurannya. Begitu ya. Kemudian rak plastik nih. Satu lagi dari bahan plastik ya. Nah, sering digunakan untuk rak laptop dan juga untuk rak TV. Rak TV bahkan bisa menggunakan dari bahan plastik ya. Cuman memang kalau menurut saya sih ya, saya pribadi dari pengalaman lebih cenderung untuk menggunakan dari rak kayu, dari bahan kayu ya. Sebenarnya kalau rak plastik mungkin kurang, kalau bagi saya ya, tentu untuk pendapat orang lain sepertinya kok terlalu ringan. Jadi kan, tapi perkembangan sekarang kan TV lebih flat ya, jadi antara furniture dan plastik ya dan perabot elektroniknya itu mungkin ya bisalah dipakai ya, tapi itu kembali lagi ke selera ya. Ini adalah rak plastik. Nah, seperti ini kalau itu dari rak TV, dan ini rak-rak untuk perlengkapan di dapur, untuk rak-rak penyimpanan berkas atau arsip. Nah, seperti ini ya, dengan ketinggian kurang lebih 81,2 cm. Tidak terlalu tinggi ya, sedang atau menengah begitu. Banyak dijumpai di pasaran ya. Jika Anda berjalan-jalan ke toko bahan plastik ya, di mana semuanya furniture bahan plastik, pasti akan Anda temukan rak-rak seperti ini. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah siku aluminium penyanggara. Ya. Jadi rak itu kan ada yang sifatnya berdiri ya, stay di lantai ya, dan ada juga yang nempel di tembok. Nah, kalau nempel di dinding atau tembok seperti ini, itu pastilah ada semacam penyangganya nih yang penting nih. Dan di sini ada ukurannya ya, jangan lupa. Dan beberapa siku ya penyanggara ini sudah dimodifikasi, jadi tampilannya lebih estetik ya, pastinya dia lebih bagus kalau misalkan dijadikan suatu rak untuk memajang hiasan ya atau dekorasi ruang seperti ini ya, diberi ornamen lah. Jadi tidak hanya sekedar fungsinya sebagai penyangga, tapi dia juga sebagai sisi estetiknya dimunculkan di sini ya. Di marketplace banyak nih seperti ini ya, bisa Anda jumpai, bisa Anda pesan bahkan ya dengan mudahnya. Tinggal berapa besarnya yang Anda butuhkan di situ. Ya, contoh kata ini 30 cm, 12 cm, ini 20 cm ketinggiannya dan lebarnya 20 cm. Nah, silakan bisa Anda pesan sesuai dengan kebutuhan. Nah, siku itu tadi fungsinya adalah yang pertama merapikan posisi rak sehingga rapi atau rata pada saat diletakkan dekat tembok. Jadi kan kadang kalau tidak ada siku tadi kan kadang bisa goyah ya, atau bisa kelihatan lebih menonjol, tidak rata gitu ya dengan tembok. Kemudian untuk memperkuat rak sehingga memungkinkan lemari untuk diisi dengan muatan yang sesuai dengan daya tampungnya, jadi tidak mudah jatuh gitu. Kemudian meminimalisir penggunaan ganjel seperti kayu, plastik ataupun kertas di bagian bawahnya, karena sudah diberi dengan siku ya. Meminimalisir kemungkinan rak akan jatuh pada saat ada guncangan atau dorongan.
Kemudian untuk mengatasi rak agar tidak jatuh saat diletakkan di lantai atau pada posisi yang kurang datar. Jadi fungsinya itu adalah memperkuat, merapikan, ya. Kemudian supaya jika ada guncangan dia rak itu tidak ikut goyah begitu, ya. Nah, cukup penting penggunaan rak dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita lanjut ya, untuk berikutnya kita mau bahas tentang rak untuk kitchen set, ya. Untuk materi nanti bisa Anda download ya di SiAkad jika Anda membutuhkan. Nah, seperti ini kitchen set ya. Seberapa penting kitchen set itu ya. Jadi kita bicara lebih spesifik ya untuk rak-rak itu tadi. Salah satu furniture yang membutuhkan banyak rak atau banyak sekat selain lemari ya adalah kitchen set. Nah, memperhitungkan ukuran kitchen set sangatlah penting karena jika salah dalam memperhitungkan ukuran kitchen set, maka kegiatan dapur akan menjadi tidak nyaman dan susah melakukan aktivitas di area dapur. Contoh kata seperti ini ya. Jadi ini berat kita nih beraktivitas di dapur ya. Kita menggapai ya menjangkau area bagian atas nira ya dengan jarak kurang lebih 70 cm ya. Kalau ini katakan 90 cm agak lumayan tinggi nih. Jadi dia tidak terlalu kesulitan untuk meletakkan atau mengeluarkan posisi tinggi. Jadi dia bisa bekerja dengan nyaman di sini ya untuk meja yang kurang lebih sampai dengan pinggul beraktivitas, kemudian mengambil sesuatu jika dia masak atau membuat suatu makan atau minuman. Nah, kemudian di sini juga ya jarak ruang ideal pada suatu dapur ya kurang lebih 90 cm. Jadi space area kita bergerak itu juga membutuhkan suatu ruang ya, baik itu berjalan membawa nampan, berjalan biasa, berjalan miring, bahkan saat membungkuk ya, membungkuk waktu mengambil barang di bagian bawah ya. Jadi ada space-nya di sini kurang lebih 100 cm di keliling kita ya, 1 meter persegi di sekeliling kita. Ini ada ukurannya ya. Nah, kemudian jika aktivitas itu ya, terutama untuk aktivitas yang katakan untuk membakar, mengoven ya, yang sedikit agak riskan ya, itu juga ada jaraknya kurang lebih area 120 cm ya. Nah, jika di area dapur itu ada semacam area duduk ya untuk menikmati hidangan atau sambil ngobrol ya, ibu lagi masak, terus kita ikut bantu, ikut ngobrol di situ ya. Nah, itu juga ada space-nya di sini, ada ukurannya. Ya, seperti ini ya, bisa Anda cermati. Nah, tahapan pertama sebelum kita menentukan ukuran kitchen set harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan yang diperlukan untuk kitchen set. Ya. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada pemasangan kitchen set, antara lain memperhitungkan kegiatan-kegiatan seperti mencuci, memasak, mempersiapkan bahan masakan yang akan dimasak ya. Jadi harus tahu aktivitasnya dulu. Jika si penghuni rumah itu atau si pemakai di dapur itu adalah seorang yang hobi masak, suka membuat kue ya, pastilah rentetan kegiatannya itu pasti akan lebih banyak dibandingkan orang yang hanya sekedar memasak atau membuat mie instan ya. Nah, di sini aktivitasnya perlu diketahui dulu ya, jadi lebih lengkap gitu, karena dia akan menentukan desain dari kitchen set itu sendiri ya. Nah, baru kemudian kita mengetahui luasan area dapur dan lanjut pastinya biaya ya, karena biaya itu terkait dengan penggunaan bahan-bahan yang akan dipergunakan di kitchen set ya. Semua itu harus berdasarkan dengan sangat benar dari ukuran dan model agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, berikut adalah lebih detailnya lagi ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ukuran kitchen set ya. Maka dari itu Anda harus mengetahui standar ukuran kenyamanan yang telah diuji dalam beberapa penelitian agar setiap aktivitas dapat dilakukan secara efektif. Standar keamanannya ini lebih dikenal dengan nama ergonomis. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, yang perlu diperhatikan dalam ukuran kitchen set, yaitu yang pertama adalah area kerja sini ya, kurang lebih yang harus dipersiapkan adalah kurang lebih 100
50 cm, 1,5 cm ya, bahkan kalau tadi saya bilang 1 cm yaitu paling minimal ya. Jadi paling tidak itu kita harus menyediakan space kita dalam bergerak itu, membungkuk ya, ambil sesuatu dari bawah, terus kita membawa nampan, berjalan ya, normal, agak miring gitu ya. Itu kurang lebih 150 cm area kerja. Kemudian ketinggian yang dimaksudkan di sini adalah ketinggian akan digunakan dalam melakukan aktivitas seperti mencuci piring, memasak dan sebagainya. Nah, di situ kurang lebih tingginya, tadi setinggi pinggul ya, yaitu kurang lebih 85 sampai 100 cm dari lantai. Nah, kemudian lanjut untuk jarak ideal antara dapur dan kabinet atas ya. Jadi jarak tengah tadi antara kabinet bawah, tengah dan atas itu adalah kurang lebih 50 sampai 70 cm supaya pemakai itu dapat menjangkau peralatan ya atau barang yang disimpan di atas itu dengan mudah. Kemudian lebar meja kurang lebih 50 sampai 70 cm kitchen set ya. Dan lebar kabinet atas itu kurang lebih 35 sampai 50 cm. Kalau tadi di gambar itu adalah kurang lebih 40 cm ya. Nah, jadi beberapa ukuran inilah yang nanti dijadikan panduan saat kita membuat rak atau dalam hal ini adalah kitchen set ya. Jadi tidak berasal ya. Kemudian lekuan bawah kabinet kisarannya sekitar 10 sampai 15 cm agar pemakai dapat nyaman berdiri tegak menghadap meja dapur. Lekuan ini juga akan memudahkan pemakai saat melakukan pembersihan area dapur seperti misalnya menyapu, mengepel dan sebagainya. Berikut adalah ukuran kitchen set dan model kitchen set. Nih beberapa ya. Macam-macam bentuknya, ada letter U, ada linier. Ya, nah berikut ini adalah beberapa modifikasi bentuk ya. Nah seperti ini ya, ukurannya masih standar. Jadi memang sebelum kita mendesain kita harus tahu dulu aktivitasnya terutama ya. Dan dia akan menentukan nanti beberapa banyak sekat atau rak-rak yang akan didesain, akan diwujudkan ya. Ini seperti ini, bisa Anda cermati ya ukurannya. Kemudian lanjut beberapa model atau alternatif modifikasinya ya. Single line out, jadi lurus saja, diletakkan searah dan sejajar. Jadi dari kulkas, meja, rak yang simpel itu sudah lurus. Kurang lebih 200 sampai 220 cm dengan ukuran tinggi kabinet di bawah kurang lebih dari 85 sampai 100 cm. Kemudian ada model kitchen set yang layoutnya L, cocok digunakan pada bangunan yang memiliki dapur yang menyatu dengan area ruang makan atau area menyatu dengan ruang tamu. Karena dengan menggunakan model ruangan ini, layout ini, maka ruangan akan terlihat lebih luas. Ya, model ini biasa digunakan oleh pengembang perumahan dengan tipe rumah kecil. Model layout L ini kurang lebih sekitar lebar 60 cm, tinggi 80 cm dan panjang sekitar 300 cm. Ukuran standar yang digunakan untuk kabinet bawah adalah 200 x 70 x 60 dan kabinet atas sekitar 300 cm atau 3 meter ya, dengan lebar 30 cm dan tingginya kurang lebih 100 cm. Bahannya adalah multiplex ini yang model layout L. Kemudian layout U ya, biasa digunakan yang berbentuk persegi dengan luas dapur yang agak besar. Biasanya posisi dari sink atau tempat mencuci piring atau wasbak ya berseberangan dengan kulkas atau mungkin bisa juga mengapit tempat untuk memasak. Ini agak butuh space yang banyak ya kalau layout U ini. Kemudian lanjut layout breakfast nook ya, biasa digunakan pada area dapur apartemen atau rumah minimalis di mana ruang dapurnya sangat terbatas. Tapi dia juga harus memperhatikan penjahit dapur ya. Lantai yang berada di dapur Anda juga perlu diperhatikan agar dapur yang supermoon ini dapat dengan nyaman dipergunakan saat masak memasak. Tuh ya. Oke. Itu kurang lebihnya setelah kita berkenalan dengan pengertian atau deskripsi rak ya. Bahkan beberapa rak yang tadi saya sampaikan ya, salah satunya adalah rak untuk kitchen set yang barusan kita sedikit singgung ya, bahwa tidak asal ya atau tidak sembarangan, tidak semudah itu membuat suatu rak kitchen set di dapur ya. Bahkan kita harus mengetahui nih, si pemilik rumah itu kegiatan aktivitas di dapur itu apa saja, karena itu akan menentukan
seberapa lengkap kitchen set itu, ya. Oke, saya tutup dulu untuk kitchen setnya. Nah, kemudian saya akan menunjukkan Anda beberapa tahapan cara untuk membuat desain rak, ya. Kita mulai dari membuat rak kecil. Kenapa rak kecil? Karena nanti ada rak tinggi. Ya, di pertemuan berikutnya ada desain rak tinggi. Jadi saya ingin kita belajar dulu untuk membuat rak yang paling simple atau sederhana dulu, ya. Tidak susah, ya, jika Anda mengikuti saja apa yang menjadi langkah-langkah yang sudah saya tuliskan di sini, ya. Anda tinggal memasukkan ukuran yang sudah ada di sini, ya, langkah demi langkah Anda ikuti, ya. Seperti menggambar objek bagian samping kiri, membuat objek bagian atas, membuat objek bagian bawah, Anda ikuti aja, ya. Nah, berikut adalah lebih lengkapnya uraian kurang lebihnya, ya. Dan jangan lupa bagi Anda untuk mengawali membuat desain, Anda bagi dulu view-nya menjadi 4 view, ya. Toolbar di atas ada view, ya. Anda cari di situ, Anda klik, ya. Kemudian Anda masukkan view 4 atau 4 view, ya. Tampak atas, tampak depan, tampak samping kanan atau tampak samping kiri, ya, sama. Dan ini adalah tampak isometri, ya. Kurang lebihnya desain rak itu seperti ini. Jadi rak ini adalah bisa menjadi furniture rak, dalam arti rak sebenarnya, ya, menyimpan peralatan atau arsip ataupun buku-buku dan lain sebagainya. Dan dia jika dimodifikasi, dia misalkan contoh kata, ya, sekatnya ini diambil, dia bisa berubah fungsi menjadi furniture meja, ya, ataupun meja, contoh nih meja belajar, kemudian meja baca di ruang perpustakaan. Nah, seperti itu, ya. Nah, nanti beberapa contoh modifikasi akan saya tayangkan di pertemuan berikutnya, ya. Nah, untuk acuan ukurannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini, ya, yang pertama adalah menggambar objek bagian samping kiri, nanti saya jelaskan, ya. Kemudian membuat objek bagian atas, membuat objek bagian bawah, dan seterusnya. Di sini juga sudah saya sertakan beberapa gambar untuk tahapan itu, ya. Jadi sambil Anda memasukkan ukuran, sambil Anda melihat tahapannya, ya, jangan lupa. Nah, yang dimasukkan di sini menggambar objek bagian samping kiri dan membuat objek bagian atas, ya, dan bagian bawah. Nah, ini objek bagian atas samping kanan ataupun samping kiri sama, ya. Jadi di sini Anda membuat satu objek baik yang kanan ataupun kiri sama, ya. Kemudian di copy. Ada 2 objek untuk bagian samping, ya, yang nantinya dia sebagai pembatas. Nah, kemudian ini adalah objek bagian atas, objek tengah, ya, dan yang di bawah itu otomatis objek bagian bawah, ya. Nah, seperti ini. Ini membuat objek bagian kiri, ini, ya, area sini. Anda masukkan ukuran, ya. Ini kita membuat tidak kotak lagi seperti yang kita membuat meja, tapi di sini kita membuat garis. Yang nanti garis-garis itu akan kita satukan dengan menggunakan rek atau region ini, ya. Kemudian diberi ketebalan atau diekstrud setebal 0,02. Nah, ini masukkan saja ukurannya dan diikuti petunjuk di sini, ya. Ini kursor ke arah kanan, ini adalah menggunakan line, ya, ketik line gitu, ya, ketik line, kursor diarahkan ke kanan, ketik 0,06, ke bawah 0,053, ke kiri 0,4 dan seterusnya. Kemudian garis itu tadi disatukan dengan rek atau region, ya. Kemudian membuat objek bagian atas tadi, ya, ya, bagian atasnya itu adalah, nah, kita ketemu lagi dengan tools yang rectangle, yang namanya rectangle, ya. Masukkan saja ukuran dan diekstrud setebal 0,02. Kemudian membuat objek bagian bawah atau tengah, ya, rek at 0,86,0,4. Nah, seperti ini penampakannya. Seperti ini penampakannya, ya. Kita sudah membuat objek bagian samping kanan ataupun kiri sama. Kemudian membuat objek bagian atas seperti ini, ya. Kenapa saya selalu mengacu ke sini, ya? Karena ini adalah isometri, jadi langsung kelihatan tampak visualnya. Kalau ini kan tampak atas, tampak depan, tampak samping kanan atau kiri, ya, dan ini isometri, ya. Lanjut. Nah, seperti ini, ya. Membuat
objek kanan kiri ya, atau ini kanan kiri, kemudian membuat objek bagian atas sebagai penutup bagian atas, kemudian bagian tengah ataupun sekaligus dia juga sebagai bagian bawah ya, seperti ini. Kemudian disatukan. Ya, begini penampakannya. Jadi dia belum ada sekatnya ya, masih bentuk awalnya dulu. Ya. Bagian samping kanan kiri, bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah. Nah, lanjut membuat sekat bawah. Kebetulan rak ini dia ada sekat di bawahnya, ada laci-lacinya ya. Dan sekaligus juga ada pintunya. Anda masukkan saja ukuran di sini ya, ini ada ukurannya. Membuat sekat ataupun membuat daun pintunya. Nah, seperti ini. Membuat sekat itu dia membuat pembatas ya di tengah atau sekat. Seperti ini tampilannya. Sekaligus membuat daun pintunya. Ada daun pintunya ya, nanti fungsinya dia untuk menutup dari sekat, lubang sekat tersebut. Seperti ini ya, jadi lebih lengkap lagi. Lanjut. Membuat daun pintu lagi untuk salah satu sisinya ya, jadi dua-duanya tertutup. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Membuat sekat bagian tengah ya. Nah, di sini yang pertama membuat sekat tegaknya ini ya, maksudnya ya. Sekat tegak ini ada ukurannya di sini. Pakai line ya. Line, ketik line ya. Kursor ke kiri ketik 0.34 dan seterusnya, C enter dan disatukan dengan rek atau region. Kemudian di extrude 0.02 dan dikopikan ke kanan kirinya. Seperti ini. Jadi kita membuat satu objek dulu, kemudian dikopi ke kanan kiri ya, ada 3. Nah, beginilah tampak rak tersebut ya setelah diberi sekat. Lanjut lagi membuat objek bagian belakang atau penutup raknya ya, ini penutup raknya di bagian belakang. Bisa Anda tambahkan di sini ya, nanti diletakkan bagian ini ada warna merah ya, ini adalah penutup bagian belakang. Ukurannya sudah ada, tinggal Anda masukkan ukuran di sini. Sesuai apa yang sudah saya sampaikan di sini ya. Kemudian lanjut terakhir membuat kaki rak. Nih, kaki raknya. Seperti apa bentuknya ya, Bu? Nah, seperti ini raknya. Kakinya ya. Yang besar ini ya, kalau saya perbesar ini seperti ini. Nah, ada 2 kakinya nih. Diletakkan di sini. Ya, bagian kaki. Terakhir membuat palang. Ya, penguat atau palang. Sudah ada ukurannya ya di sini ya. Nah, ini. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Baru nanti setelah kita solidkan ya, tampilannya seperti tadi yang di awal tadi ya, untuk tampilan jadinya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Objek kanan kiri ya, kanan dan kiri, kemudian objek bagian atas, objek bagian tengah sekaligus objek bagian bawah ya. Kemudian membuat sekat untuk rak bawahnya ini, untuk lemarinya ya, rak kecil, kemudian membuat daun pintu, dilanjut dengan membuat sekat tegak ya. Kemudian membuat penutup bagian belakang atau ini kalau di sini warna kuning ya, kemudian dilanjut dengan membuat kaki dan palangnya atau penguatnya. Nah, seperti itu kurang lebih instruksinya untuk cara membuat desain raknya ya. Ini rak kecil ya, nanti pertemuan berikutnya akan saya perlihatkan untuk modifikasi raknya. Jadi biar raknya tidak monoton ya, lebih bagus ya, lebih unik nanti bentuknya ya. Jadi untuk kesempatan kali ini ya, kita membuat rak, dan setelah ini akan saya tayangkan video tutorial untuk membuat rak tersebut ya. Silakan menyimak untuk membuat gambar raknya ya. Video akan saya tayangkan, silakan untuk Anda menyimak dan Anda melihat kurang lebihnya dari apa yang sudah saya sampaikan barusan tentang instruksi tahapan langkah-langkah membuat rak tersebut ya.
rekan mahasiswa untuk kelas full online ya. Itu tadi materi untuk topik kita pertemuan ketujuh ya, desain furniture rak, bahwa kita sudah belajar tentang teori rak ya, dari deskripsi, dari spesifikasi rak, kemudian kita belajar untuk mendesain rak ya. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan instruksi cara pembuatannya ya, tahap demi tahap, sekaligus video yang menayangkan bagaimana cara membuat atau praktek langsung mendesain furniture rak tersebut ya. Silakan Anda untuk belajar secara mandiri ya, menggunakan software AutoCAD ya, berapapun tahunnya. Nah, Anda tinggal mengikuti saja tahapan demi tahapan daripada file atau instruksi yang sudah saya berikan ya, dan Anda bisa cocokkan dengan video YouTube-nya. Semoga berhasil ya. Nah, untuk materi berikutnya nanti akan kita sambung di pertemuan berikut ya. Terima kasih sudah fokus, sudah memperhatikan pembelajaran kuliah online kita hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you.